Pluim pernah bilang bahwa sebetulnya dia pengen stay di PSM. Bahkan dia bilang bahwa ingin pensiun di PSM. Saya tekankan, kalaupun ini memang masalahnya di gaji, soal uang, kita nggak bisa bilang bahwa Pluim itu mata duitan lah, apalah, enggak. Jadi apa yang dilakukan Pluim pindah ke Borneo, itu sebuah langkah yang realistis menurut saya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini ada sebuah berita yang cukup mengejutkan, nggak mengejutkan banget sih. Di BRI Liga 1 ya teman-teman, tentu saja berita tentang pemain bintang, salah satu pemain asing terbaik sejak era Liga 1 menurut saya. Siapa lagi kalau bukan Wiljan Pluim. Ini pemain membawa PSM Makassar juara Piala Indonesia, membawa PSM juara Liga Indonesia, menjadi pemain terbaik juga sudah. Permainannya ciamik, skill individunya bagus, pegang bolanya bagus. Ini pemain salah satu pemain asing terbaik sejak era Liga 1. Nah, tentang gonjang-ganjing kepindahan Pluim sebetulnya sudah lama ya. Sebelum akhirnya kemarin diumumkan Borneo, isu-isu dia hengkang kan sudah sebulan belakangan lah. Dari mulai dia tidak pernah terlihat lagi di pertandingan, beberapa pertandingan. Dari mulai story-nya Yanci Sayuri kalau nggak salah ya, tentang masalah gaji di PSM dan lain-lain. Itu menimbulkan tanda tanya kemana Wiljan Pluim. Tentu isu ini beredar di media sosial. Banyak yang bilang bahwa ini terkait masalah gaji dan lain-lain. Tapi gini loh teman-teman, terutama untuk teman-teman pendukung PSM, sebetulnya tidak perlu terlalu sensitif, dan teman-teman yang di luar PSM juga tidak perlu terlalu menghujat ini. Tapi ini masalahnya, ini saya melihat ini dari sisi profesionalitas seorang pemain gitu loh. Saya gak akan mengurusi internal klub, tapi ini soal profesionalitas pemain. Pluim pernah bilang bahwa sebetulnya dia pengen stay di PSM. Dari 2016 dia di PSM, dia betah di PSM, dia pengen stay di PSM, bahkan dia bilang bahwa ingin pensiun di PSM. Jadi kalau ngomongin soal loyalitas dan lain-lain, ya udah gitu, udah nggak perlu diragukan lagi. Nah, tapi permasalahannya kan kita tahu sendirilah bahwa pemain sepak bola itu adalah manusia, pemain sepak bola itu punya keluarga, punya kehidupan pribadi. Kalaupun, saya tekankan, kalaupun ini memang masalahnya di gaji, soal uang, kita nggak bisa bilang bahwa Pluim itu mata duitan lah, apalah, enggak. Ini profesionalitas seorang atlet, seorang pemain yang memikirkan karirnya, masa depannya gitu loh. Jadi apa yang dilakukan Pluim pindah ke Borneo, itu sebuah langkah yang realistis menurut saya. Nah, itu mungkin dari sisi kepindahannya. Nah, terkait teknis sendiri, Borneo kan sekarang sedang ada di papan atas, di peringkat 1 sementara. Dengan hadirnya Pluim ini tentu akan membuat lini tengah Borneo semakin hidup. Stefano Lillipali yang sekarang menjadi tumpuan Borneo itu bermain bagus banget. Kemudian juga meskipun ditinggalkan Matius Pato, ternyata Borneo tidak kendor ya, tetap bagus. Apalagi datangnya seorang Wiljan Pluim. Pluim ini saya ibaratkan sebagai seorang pemain dirijen di lini tengah. Dia bisa mengatur ritme permainan, punya umpan yang bagus, skill individu bagus, tendangan bebas bagus dan lain-lain, punya leadership juga. Jadi kalau ditanya apakah ini bagus buat Borneo, ya jelas bagus, karena saya lihat sih Borneo tentu akan menargetkan ke Champions Series yang 4 besar agar bisa masuk ke semifinal. Dan ini akan semakin membuat Borneo makin kuat ya teman-teman. Apalagi sekarang kalau kita lihat persaingannya dengan Madura ya cukup ketat. Nah, Borneo ini sepeninggal Matius Pato kan sempat heboh bahwa apakah nanti Borneo akan tetap tajam. Tapi ternyata ditinggal Matius Pato pun mereka tetap bisa stay di papan atas selalu ya, 4 besar, selalu konsisten di 4 besar. Jadi buat saya ini akan menarik dan bagus buat Borneo. Dan untuk pendukung PSM Makassar juga sebetulnya bukan akhir dari segalanya. Mungkin nanti akan ada pemain pengganti Pluim. Tetap dukung tim kalian masing-masing secara sportif. Karena saya pernah bilang bahwa di era sepak bola modern ini, di era sepak bola yang sudah menjadi industri ini, rasa-rasanya romantisme itu akan mulai pudar. Dalam artian begini, mungkin kita dulu
Siapa yang menyangka ketika Alessandro Del Piero tidak pensiun di Juve? Siapa yang menyangka ketika Iker Casillas tidak pensiun di Real Madrid? Bahkan kemarin, siapa yang menyangka ketika David De Gea didepak gitu loh. Jadi di era sepak bola industri ini memang antara kebutuhan tim, antara nilai kontrak dan lain-lain itu menjadi krusial. Jadi kita nggak lagi harus selalu, oh ini pemain loyal, ini pemain setia, ini pemain berjasa dan lain. Enggak. Kalau misalkan klub punya sudut pandang lain, atau pemain punya sudut pandang lain, kemudian ada tawaran dari klub lain yang menjanjikan, ya itu pilihan yang realistis. Begitulah industri bekerja gitu. Jadi industri itu nggak melulu soal romantisme masa lalu, soal bagaimana loyalitas terhadap klub. Itu mulai pudar. Coba perhatiin teman-teman. De Gea misalkan 11 tahun di MU, cabut juga kan. Del Piero, Casillas yang digadang-gadang jadi legenda, cabut juga. Gitu loh. Bahkan Iniesta juga pergi, Xavi juga pergi. Jadi era industri ini kita harus terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Bahkan saya tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun ke depan mungkin perpindahan pemain dari klub rival ke klub rival lainnya akan menjadi hal yang lumrah. Jadi kita harus beradaptasi dengan itu. Bukan hanya percepatan perubahan sepak bolanya yang semakin cepat, perubahan industrinya semakin cepat, tapi pola pikir kita supporter juga harus industri gitu loh. Mungkin itu teman-teman ulasan bola kali ini dan salam olahraga.